Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di grup Politik Belu News pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya akan membahas terkait dengan dugaan terkait dengan ruang tunggu anak yang ada di RSUD Atambua dan jabatan PLT yang sudah melebihi daripada ini. PLT ini sudah mau sampai 1 tahun. Apakah ada aturan, nanti kita bahas bersama-sama. Tapi seperti biasa, sebelum saya berbicara terkait dengan lebih mendalam dan berdiskusi dan menyampaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan tadi, saya mau mengucap selamat ulang tahun buat adik anak Rainiemar Morten Luli Monis. Ini adalah anak dari salah satu pengacara yang menurut saya adalah pengacara yang luar biasa, pengacara yang ada di Kabupaten Belu, pengacara yang selalu bersuara untuk orang-orang kecil, anak daripada Bapak pengacara Helio Caetano Mones. Semoga anak Rainiemar Morten Luli Monis panjang umur, senantiasa diberkati Tuhan, rajin belajar, semoga selalu prestasi dalam tugas sebagai anak sekolah yang baik. Tapi sebelum saya berbicara lagi terkait dengan isi dan tema live, saya mau mengucapkan propesiat kepada Kadis Perindak, yaitu Bapak Kik Nahak. Saya melihat bahwa ada inovatif dari seorang kadis ini. Beliau menjawab menjadi Kadis Perindak. Tahun ini saya mendengar sudah ada 2 pasar yang akan dibangun dan 1 gudang non SRG yang total anggarannya ada sekitar 12 miliar, yaitu Pasar Henes, Pasar Tastim. Itu anggarannya kurang ini. Terima kasih, ini adalah satu hal positif, artinya kepala dinas yang inovatif. Profesiat buat Bapak ini Ki Nahak. Saya berbicara yang seperti saya Dr. Gigi Ansila Muti sebelumnya adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Atambua. Namun dimutasi menjadi Sekretaris BKKBN, diduga untuk berkonsentrasi pada kasus yang saat itu sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Atambua, yaitu kasus dugaan korupsi ruang tunggu anak dan kasus dugaan menyimpan dana denda keterlambatan klaim BPJS sebesar 1% di rekening pribadi. Setelah selesai pilkada, Bupati terpilih adalah kakak kandung dari suaminya. Pada tanggal 8 November 2021, Dr. Gigi Ansila Muti kembali dilantik menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, menggantikan Dr. Ellen Korputi yang kembali menggantikan posisi Ansila Muti sebagai Sekretaris BKKBN. Belum genap 2 bulan, baru 21 hari menjabat sebagai Direktur RSUD, tanggal 29 Desember 2021 sudah dilantik menjadi Kadis Kesehatan dan tetap merangkap sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Pertanyaannya, kalau hanya untuk menjabat tidak sampai 2 bulan, kenapa harus dilantik Direktur Rumah Sakit Umum Daerah? Ini adalah pertanyaan. Ini kan bisa bersabar. Sekalian dilantik jadi Kadis Kesehatan supaya Direktur itu tidak menjadi lowong toh. Diduga sudah didesain supaya ketika menjadi Kadis Kesehatan tetap merangkap sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
Buktinya PLT yang sesuai surat edaran BKN nomor 2 garing SE garing Romawi 7 2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian butir 11. Pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan dilanggar. Dugaan KKN ada di sini. Ini dugaan KKN ada di sini. Mengangkat keluarga menjabat 2 jabatan sekaligus. Lalu sudah lewat 6 bulan masih terus menjadi PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Ini di sini bukan hanya mungkin Dokter Ansila. Saya juga menduga ada di inspektorat. Saya juga menduga di pertanian. Saya juga menduga di PUPR. Ini sudah PLT ini. Artinya kalau bilang ini suara luas ini. Secara aturan ini. Kalau kita bicara tentang aturan kalau edaran BKN nomor 2 garing SE 7 2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian butir 11 pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Ini kan sudah lewat. Apakah ini yang disebut dengan perubahan sesungguhnya oleh pemerintah daerah hari ini? Saya tidak habis pikir hari ini seperti apa. Sampai hari ini bulan Agustus, sudah masuk tanggal 9. Berarti sudah genap hampir 8 bulan. Kenapa sampai tidak mau diganti? Ada apa? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pasal 76 ayat 1, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melihat ketentuan ini, maka mengangkat keluarga dekat, menduduki jabatan strategis dan merangkap 2 jabatan sekaligus patut diduga beraroma KKN. Apalagi PLT yang harusnya 6 bulan saja saat ini sudah lewat, masih tetap PLT. Hal ini bisa menyebabkan konflik kepentingan karena bupati yang mengangkat direktur RSUD sementara bupati juga diduga bekerja lagi di RSUD membuka praktek. Siapa yang harus kontrol siapa? Siapa yang kontrol siapa? Siapa yang dikontrol? Siapa yang mengontrol? Pemerintah bicara. Kalau bicara tentang aturan hari ini pemerintah juga sudah keliru. Ketika kita sangkut paut dengan Teko, mereka bilang, oh, kalau kita bicara aturan dia akan panjang. Tapi kalau buat sesuka begini, apakah masyarakat harus diam terus? Terus kapan Belu ini bisa maju? Apakah untuk seorang direktur rumah sakit ini tidak ada lagi dokter yang baik kah? Atau dokter yang bagus kah? Atau dokter yang punya kemampuan kah? Atau cuma 1 orang di daerah perbatasan ini? Jadi seorang yang sudah masa jauh, artinya sudah PLT-nya sudah lewat sesuai dengan regulasi atau undang-undang masih tetap dipertahankan dan dipekerjakan. Nyaman betul ini. Sehingga dugaan bupati pun membuka praktek di sini. Ini orang bilang siapa kontrol siapa. Siapa yang dikontrol dan siapa yang mengontrol. Siapa untung dan siapa yang rugi. Ini permasalahannya. Kalau bupati mau terus mengabdi, membantu masyarakat harus secara gratis. Buka praktek di luar jam dinas dan jangan buka praktek di RSUD. Buka praktek di rumah sendiri atau kamar praktek atau rumah sakit swasta sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Bupati itu 24 jam sehingga diberi tunjangan rumah dan lain-lain harus mengabdi 24 jam. Artinya bupati yang dipilih itu 24 jam untuk masyarakat. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, kepada kaum milenial, pada para aktivis, coba dikontrol tiap-tiap dinas itu. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Inspektorat, Pertanian, mungkin PUPR, coba dicek itu.
PLT itu dia menjabat sudah berapa bulan? Apakah ada aturan supaya mereka menjabat lebih dari 6 bulan? Kalau ada aturan tolong disampaikan kepada publik, karena ini eranya transparansi dan eranya perubahan seperti slogan pemerintahan daerah hari ini. Itu yang kami pertanyakan sebagai masyarakat. Sehingga kita menghindari yang namanya konflik kepentingan di sini. Ini kalau kita mau berbicara ini minta maaf. Di zaman pemerintahan hari ini saya menduga banyak permasalahan di sini. Terlalu banyak permasalahannya. Ini dugaan saya sebagai masyarakat. Yang kami mau tahu itu perubahan sesungguhnya seperti apa. Apakah perubahan sesungguhnya menempatkan PLT orang bisa lebih daripada 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dan berbulan-bulan dan tidak diganti. Apakah itu perubahan? Ini menjadi pertanyaan kami. Belum lagi, ini sedikit keluar dari konteks yang saya bahas. Belum lagi permasalahan Tekoda yang mengisahkan tragedi pilu, air mata. Ketika kita bicara tentang regulasi undang-undang, tetap dipatahkan dengan dalil dan alasan begitu banyak. Sehingga anak-anak ini menjadi korban, teman-teman ini menjadi korban. Entah pakai aturan yang mana, entah pakai regulasi yang mana, entah cara tesnya seperti apa, transparannya seperti apa, ini yang menjadi tanda tanya besar. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara sepak bola hari ini ada versi pemerintah dan ada versi ASKAP. Sebenarnya yang ditunjuk PS ini yang mana? Pemerintah kah atau ASKAP kah? Maka masyarakat bingung, masyarakat pencinta olahraga bingung. Baru kali ini polemik ini banyak terjadi. Nanti orang buat lagi turnamen lagi, digosipkan bilang oh ini kepentingan ini lapangan tidak dikasihkan, segala macam acara nih. Tapi kalau kita mau beli endoskopi promosi satu kabupaten ini gempar endoskopi, endoskopi. Kita mau beli itu barang sampai hari ini kita tidak pernah tahu. Beli itu barang harganya berapa? Masyarakat hari ini tidak pernah tahu. Promosi endoskopi ini dengan gagah perkasanya menyampaikan ini bisa tes kampung pencernaan, kampung penyakit dalam. Orang tidak tanya itu. Orang hanya tanya ini harga berapa. Transparan dulu. Terus yang kedua, ini kira-kira siapa yang bisa mengoperasikan? Karena menyangkut barang ini miliaran. Tenaga dokter juga yang punya lisensi khusus. Bagaimana beli barangnya mahal-mahal terus tenaga medis atau SDM dokternya belum dipersiapkan. Yang dikejar apa di sini? Pasti dugaan saya jelas bahwa bupati yang membuka praktek sesuai dengan kemampuan dan basic. Maka di sini siapa kontrol siapa? Siapa dikontrol? Dan siapa yang mengontrol? Itu menjadi pertanyaan saya. Di sisi lain, haknya masyarakat yang hari ini sudah masuk 10 bulan jaring pengaman sosial yang dari tahun lalu sampai hari ini belum dicairkan dengan dalil katanya ini ada pendobelan data. Apakah orang-orang yang bekerja di birokrasi hari ini yang menulis itu, apakah orang-orang ini tidak paham ataukah mereka lagi magang jadi buku proses? Ini menjadi pertanyaan. Tolonglah kami masyarakatnya jangan dibodohi terus. Itu hak masyarakat. Itu uang ada di mana? Kapan baru mau dicairkan hak masyarakat itu? Tapi kalau mau beli alat yang mahal-mahal miliaran bisa. Terus hak masyarakat terus kapan mau dikasih? Apakah memberikan haknya masyarakat itu masih merasa rugi? Tapi kalau beli alat endoskopi menguntungkan. Tolong ini dijelaskan. 6.577 masyarakat penerima manfaat. Hari ini menunggu hak mereka.
Nanti orang kritisi, kita bicara begini nanti bilang, oh itu sakit hati. Kami sakit hati kalau hak masyarakat itu tidak dikasih. Kami mau Belu ini menjadi baik, kami bukan mau Belu ini tidak menjadi baik. Kalau hari ini duduk menjadi pemimpin hari ini, tolong jangan hanya perubahan itu hanya slogan saja. Coba saya mau tanya kepada tim sukses orang hari ini. Sampaikan program keberhasilan pemerintah hari ini. Sudah mau 2 tahun ini, kira-kira keberhasilannya apa saja? Kampanye katanya mau mensejahterakan tenaga honorer, tenaga kontrak. Di mana polemik Teko sampai ini belum berakhir? Sejahteranya di mana? Ini menjadi pertanyaan kami. Permasalahan Teko dan Kabupaten, saya sampaikan sekali lagi kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Biak. Mau percaya atau tidak percaya, sampai hari ini saya masih dipercaya sebagai penanggung jawab bagi ex-Teko yang hari ini diterima. Saya pastikan kalau semua ini tidak beres-beres dan tidak dikaji kembali SK Teko yang Dodanum kembali, saya pastikan setiap persidangan yang ada di DPRD pasti kami akan turun. Bicara regulasi, minta nurani sih suruh seakan-akan mati rasa. Coba begitu bertemu langsung dengan masyarakat, sampaikan. Mau ketemu masyarakat sih susahnya minta ampun. Ini adalah kekecewaan kami. Tapi dugaan-dugaan permasalahan yang terjadi di dalam rumah sakit umum pasti kami pastikan akan menjadi irama tersendiri. Dan fokus kami akan di sana. Sekali lagi teman-teman ex-Tekora yang sudah tidak diakomodir itu, kami bersatu dalam satu perhimpunan. Mau percaya atau tidak percaya, tunggu saja habis 17 Agustus ini. PLT ini sudah kadaluarsa. Kalau secara aturan sudah langgar. Sudah lebih dari 6 bulan, kenapa hari ini belum diganti? Sekali lagi saya harus berterima kasih kepada Kadis Perindak, yaitu Bapak Ki Nahar. Dengan inovasinya dia mampu mendatangkan program dari pusat, yaitu di mana ada pasar Henis yang akan dibangun dalam tahun ini, pasar Tastim, dan gudang non SRG, dan total semua itu 12 miliar. Ini luar biasa. Ini adalah hal yang dilakukan oleh seorang kadis inovatif. Dan saya juga mohon kepada pihak ketiga yang mengerjakan, kerja baik-baik. Saya sudah beritahu saya beritahu ulang-ulang, saya ini Vicky Naga ini tidak peduli saya dihina seperti apa. Itu kau mau hina saya, kau mau omong saya tidak pernah punya waktu untuk pedulikan itu. Dihina sekali dan hina berkali-kali, hasilnya tetap sama. Tapi berbicara untuk nilai-nilai kebenaran, saya tetap berdiri garis depan. Apalagi yang kerja tidak berat, kita akan bermain di ranah itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya gambarkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara, saya mohon dimaafkan. Tapi terkait dengan permasalahan Tekoda, rangkap jabatan, PLT yang kadaluarsa ini akan saya suarakan terus. Dan indikasi dugaan ruang tunggu anak tetap akan kami bersuara. Closing statement saya untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Biak. Apabila ada Bapak Ibu masyarakat yang menjual kayunya kepada oknum pengusaha mebel, kalau dia misalnya antar kayu dia tidak bayar, saya membuka ruang untuk datang ke sini supaya nanti kita pergi tagih rame-rame, supaya oknum yang suka cerita omong tinggi itu, yang kayaknya minta ampun itu, biar juga dia tahu diri.
Saya menggambarkan kepada saudara lapisan masyarakat Kabupaten Belu bahwa ketika kita punya usaha, biarkanlah usaha kita itu berkembang. Bukan usaha baru jalan, kita pun mulut sudah lewat seperti ini. Karena banyak orang sukses itu, dia diam dalam bekerja. Ketika dia sukses, biarkanlah orang yang bercerita. Karena kita sebagai adat dan budaya. Tapi ketika kami dituduh sebagai pengemis, biarkanlah dia berbicara dengan kata-katanya yang bisa dia karang dalam sebuah cerita. Tapi yang bersama-sama dengan saya pasti dia akan tahu seberapa tulus ketika saya menyuarakan kepentingan mereka. Harapan saya cuma terakhir. Yang tersisa daripada kemiskinan itu cuma harga diri. Mungkin orang menilai bahwa kita dapat dibeli, tapi harga diri kita tidak dapat dibeli. Jadi ketika orang membutuhkan bantuan kita, dengan tulus kita membantu dan bersuara, tanpa harus kita berpikir kapan kita dibayar. Oleh karena itu, dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahat mengakhiri live saya. Senantiasa Ibu Bapak, saudara sekalian, senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat malam, merdeka.